Mau tinggal di negara yang mata uangnya jadi salah satu yang terkuat di ASEAN dan bebas pajak. Kalau kata orang-orang yang pernah liburan ke Brunei Darussalam, negara ini tuh membosankan. Bahkan dengan adanya batas waktu kunjungan untuk warga Indonesia selama 14 hari itu dibilang terlalu lama. Berbeda dengan berlibur selama 14 hari di negara Asia yang lainnya, rasanya belum cukup buat mengeksplor. Selain mata uangnya yang kuat dan bebas pajak, sebenarnya di Brunei Darussalam itu ada apa aja? Kenapa warga Indonesia yang pernah ke sana bilang kalau negara ini tuh cenderung membosankan? Di video kali ini, kita bakal ngebahas tentang negara Brunei Darussalam seperti fakta-fakta negara ini, gimana kehidupan di Brunei Darussalam, dan peraturan apa yang harus ditaati kalau kamu tinggal di sini. Kalau kita lagi ngomongin negara di Asia Tenggara, biasanya yang sering dibahas itu si negara kaya, Singapura, si negara paspor terkuat, Malaysia, si negara turis, Thailand, atau si bangsa besar, Indonesia. Tapi jangan lupa kalau ada negara introvert, Brunei Darussalam. Brunei Darussalam adalah negara di Asia Tenggara yang terletak di bagian utara Pulau Kalimantan, Indonesia. Negara ini berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan di bagian utara dan dikelilingi wilayah Sarawak, Malaysia Timur. Kalau kamu tertarik datang ke sini, nggak perlu bahasa Inggris kok, karena bahasa resminya adalah bahasa Melayu. Brunei Darussalam adalah salah satu negara monarki absolut yang tersisa di dunia sampai saat ini. Negara monarki absolut artinya negara yang kekuasaan tertingginya berada di tangan satu orang raja saja. Jadi, semua ucapan dan perintah Sultan Brunei Darussalam adalah mutlak. Saat ini, Brunei Darussalam dipimpin oleh seorang sultan bernama Hassan al-Bolkiah. Beliau merupakan kepala negara dan juga Perdana Menteri yang sudah naik tahta sejak 5 Oktober 1967. Kalau dihitung sampai Oktober tahun 2026, Sultan telah menjabat selama 59 tahun atau menjabat 12 periode dalam hitungan pemerintahan presiden di Indonesia. Selama lebih dari setengah abad itu, sebenarnya Sultan Brunei Darussalam, Hassan al-Bolkiah, bukan hanya menjabat sebagai kepala negara, tapi juga kepala pemerintahan, raja, perdana menteri, menteri luar negeri, menteri pertahanan, dan menteri keuangan. Dengan kekuasaan mutlak yang dipegang oleh Sultan, negara ini memiliki budaya konservatif. Apa itu budaya konservatif? Konservatif berasal dari bahasa Latin conservare, yang berarti memelihara, menjaga, atau melestarikan. Dalam pengertian yang paling mendasar ya, konservatif adalah suatu pandangan, sikap, atau filosofi politik yang cenderung ingin mempertahankan nilai-nilai tradisi, institusi, dan tatanan sosial yang sudah ada dari lama dan teruji sampai saat ini. Artinya, negara ini beda banget dengan Indonesia. Kalau di Indonesia, tradisi dan budaya dari luar seringkali diadaptasi. Kalau di Brunei Darussalam, tradisi dan budaya aslinya tetap dipertahankan tanpa terpengaruh budaya luar. Ini bikin negara Brunei Darussalam terlihat tidak modern karena cenderung menolak perubahan yang terlalu cepat. Di bagian sebelumnya, kita udah bahas kalau negara Brunei Darussalam ini menganut budaya konservatif. Tapi negara yang masih berpegang teguh sama budaya konservatif ini punya mata uang yang sangat kuat. Kalau disamakan dengan dolar Singapura atau SGD, dolar Brunei Darussalam atau BND ini punya perbandingan 1:1. Kalau pakai kurs 6 April 2026, 1 BND setara dengan Rp13.242. Kalau soal suasana negaranya, walaupun negara ini luasnya hanya 5.746 km persegi, jumlah penduduknya nggak nyampe sejuta, hanya sekitar 469.000 jiwa. Jadi jangan bayangin tinggal di Brunei sama dengan tinggal di wilayah Indonesia yang luasnya mirip. Kayak Bali yang punya luas wilayah 5.636 km persegi, tapi penduduknya ada 4,46 juta jiwa. Apalagi di Indonesia kamu tinggalnya di kota padat penduduk yang lalu lintasnya masih nggak beraturan. Sangat berbeda dengan Brunei Darussalam. Negaranya rapi, nggak polusi udara karena emisi, nggak polusi suara karena suara klakson dan teriakan pengendara. Kalau ngelihat bangunan di Brunei Darussalam, bangunan yang paling megah adalah Istana Nurul Iman. Bukan hanya sebagai bangunan termegah di Brunei Darussalam. Istana ini merupakan istana paling megah di dunia. Luasnya 2.000 meter persegi.
Bangunan yang didominasi warna putih dengan menggabungkan tradisi arsitektur Islam dan Melayu Brunei ini merupakan tempat tinggal utama keluarga sultan. Tapi, kamu bisa loh masuk ke Istana Nurul Iman. Istana ini bisa kamu datangi pada saat Hari Raya Idul Fitri, karena ada beberapa area istana yang terbuka untuk umum selama 3 hari, seperti ruang untuk menerima tamu negara, beberapa ruang pertemuan, dan galeri lukisan. Masih ngomongin soal bangunan, kalau kamu jalan-jalan di Brunei Darussalam, jangan berharap ketemu banyak gedung pencakar langit. Walaupun negara ini sangat kaya, bukan berarti ada banyak gedung tinggi kayak di Singapura. Gedung tertinggi di Brunei Darussalam adalah Gedung Kementerian Keuangan Brunei Darussalam dengan tinggi 21 lantai aja. Hal ini karena mereka memiliki larangan membangun gedung yang melebihi masjid-masjid, terutama Masjid Sultan Omar Ali Saifuddin di Bandar Seri Begawan. Tempat wisatanya memang nggak begitu banyak. Tapi kalau kamu ke Brunei Darussalam, kamu bisa datang ke tempat-tempat terkenal seperti Masjid Sultan Omar Ali Saifuddin, Masjid Jame' Asr Hasan Al-Bolkiah, Kampung Ayer, Monumen Bilion Barel, Teng Yun Temple, Museum Alat Kebesaran Diraja. Tempat hiburan nggak banyak, tapi kamu bisa datang ke mall terbesar di Brunei Darussalam, yaitu The Mall Gadong. Kalau soal kehidupan, warga di Brunei Darussalam ini nggak kenal sama PPN dan PPh orang pribadi. Beda dengan Indonesia yang warganya masih wajib bayar pajak. Kenapa Brunei bisa bebas pajak seperti ini? Karena ternyata sumber penghasilan utama Brunei Darussalam lah yang membuat mereka tidak perlu menarik PPh dan PPN ke rakyatnya. Sumber daya alam yang melimpah, terutama gas dan minyak, adalah sumber kemakmuran terbesar negara. Sehingga nggak perlu lagi mengumpulkan pajak pada penduduknya. Jadi, kalau kamu kerja di Brunei, gajimu nggak perlu dipotong pajak untuk menambah anggaran negara. Walaupun begitu, tetap ada pajak wajib yang harus dibayarkan, seperti road tax, pajak untuk badan atau perusahaan, dan pajak sumber daya alam untuk perusahaan minyak dan gas. Wah, menarik sekali ya kalau tinggal di Brunei Darussalam. Negaranya rapi, tenang, dan bebas pajak. Tapi, ada yang perlu kamu pikirkan lagi kalau mau ke Brunei Darussalam ya. Karena peraturan dan hukumnya, ya, agak ngeri-ngeri sedap. Kalau di Indonesia, pedoman hukumnya adalah UUD 1945, di Brunei Darussalam pedomannya adalah titah sultan dengan sistem hukum campuran antara hukum Inggris dan juga hukum syariah Islam yang sudah dimulai pada Mei 2014 lalu. Ada 3 tahapan hukum syariah Islam yang diberlakukan. Tahap pertama, hukuman penjara atau denda untuk pelanggaran-pelanggaran seperti tidak menunaikan sholat Jumat dan hamil di luar nikah. Tahap kedua, hukuman potong tangan dan pencambukan bagi pelaku pencurian. Terakhir, hukuman mati dengan cara rajam untuk tindak pidana bagi penyuka sesama jenis, seperti LGBT dan LGBT yang melakukan perzinahan sesama jenis. Ada beberapa hal yang dilarang di Brunei Darussalam. 1. Dilarang mengkritik seluruh kerajaan Brunei. Yang kedua, memiliki hubungan dekat dan zina antara laki-laki dan perempuan yang belum nikah, jika di antaranya beragama Islam adalah ilegal. Ketiga, rokok dan alkohol yang dilarang. Non-muslim di atas 17 tahun boleh mengkonsumsi pribadi dan harus lapor pada bea cukai. Yang keempat, tidak boleh ada aktivitas kantor, toko, restoran pada hari Jumat pukul 12 sampai 2 siang. Yang kelima, LGBT sangat dikecam. Yang keenam, muslim dan non-muslim dilarang makan, minum, atau merokok di depan umum selama bulan puasa. Yang ketujuh, kepemilikan dan distribusi pornografi dilarang keras. Yang kedelapan, kepemilikan obat tertentu adalah ilegal. Yang kesembilan, 25 Desember bukan hari libur nasional. Ada larangan merayakan Natal selain di gereja dan di rumah. Yang kesepuluh, kepemilikan senjata api, amunisi, dan peledak diatur dengan sangat ketat. Yang ke-11, kritik terhadap Islam merupakan pelanggaran berat. Begitu pula dengan melakukan aktivitas tertentu yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Oke, jadi apakah tinggal dan menetap di Brunei Darussalam itu membosankan? Singkat saja, Brunei Darussalam adalah tempat yang cocok untuk kamu yang menyukai sejarah dan keagamaan Islam. Karena tempat yang biasa dikunjungi turis adalah masjid terbesarnya. Kalau kamu mencari keramaian dan hiburan yang cukup banyak, jangan datang ke Brunei Darussalam. Karena negara ini memiliki peraturan yang bertentangan dengan hiburan dan keramaian yang kamu cari.
Tentunya kalau ke Brunei Darussalam harus punya uang yang banyak ya. Karena rupiah sangat lemah kalau dibandingkan dengan dolar Brunei. Jadi, ada yang kepikiran buat jalan-jalan ke Brunei Darussalam. Atau mungkin ada pikiran buat menetap nih, karena bisa bebas PPN dan PPH. Kalau nantinya impianmu buat tinggal atau sekedar liburan di Brunei bisa terwujud, ikuti peraturannya ya. Karena setiap negara punya peraturan dan hukuman yang berbeda. Suka pembahasan tentang negara dan sosial budaya? Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel Baiklah, biar kamu nggak ketinggalan topik menarik kayak gini.